asam, dan basa. Jadi untuk materi ini sendiri merupakan salah satu materi yang paling sulit dan memang yang hitung-hitungannya dalam kimia sema ini paling sulit. Ini memang banyak juga konsepnya dan bisa juga cukup membingungkan untuk mempelajarinya. Jadi untuk asam dan basa sendiri itu memiliki buah model atau beberapa model dan tidak semua definisi asam dan basa itu sama. Jadi untuk teori yang pertama itu dari teori Arrhenius. Jadi Arrhenius ini sendiri menyatakan bahwa asam itu biasanya mengandung atau menghasilkan A+ ketika diionisasi, dan basa itu mengandung OH-. Ini merupakan contoh-contoh yang sudah kita bisa langsung ketahui, itu misalnya HCl dalam sebagai asam dan misalnya NaOH dalam basa. Kemudian yang berikutnya itu adalah Bronsted Lowry. Dalam masalah ini dikatakan bahwa asam itu donor proton atau juga A+, dan basa itu akseptor, jadi penerima dari proton tersebut atau A+. Jadi dalam contoh ini merupakan dari pengamatan dari sebuah reaksi. Jadi misalkan kita memiliki HCl tambah H2O sama dengan menjadi H- dan H3O+. Jadi memang dari sini kita dapat lihat bahwa dari HCl menjadi Cl. Jadi kita melihat pada unsur yang tetapnya selain daripada H. Misalnya yang H ini merupakan halogen, itu Cl. Dari awalnya HCl menjadi Cl. Jadi dikatakan bahwa ini merupakan donor proton. Jadi HCl sendiri merupakan asam, sementara Cl sendiri merupakan namanya basa konjugasi. Ini merupakan istilah yang digunakan dalam Bronsted Lowry. Kemudian untuk H2O-nya menjadi H3O+, dan bahwa hanya bertambah satu. Maka dikatakan bahwa H2O ini menerima proton atau H+. Ini dikatakan H2O itu adalah basa dan H3O+ itu adalah asam konjugasi. Jadi memang harus diapakan untuk istilahnya sendiri. Jadi dari asam menjadi basa konjugasi, dan basa menjadi asam konjugasi. Kemudian yang berikutnya itu adalah Lewis. Jadi dari namanya juga Lewis, kita tahu bahwa ada teori atom Lewis dan ketentuan kotak-kotak elektronnya, maka berhubungan dengan elektronnya. Jadi untuk asam sendiri merupakan akseptor dari PB atau pasangan elektron bebas. Nah untuk basa itu adalah PB atau yang memberikan sebuah pasangan elektron bebas. Contohnya itu dalam AlCO3 ditambah dengan NH3. Jadi digabungkan itu menjadi NH3 AlCO3. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa Al sendiri merupakan valensinya 3. Itu sudah pas dengan Cl yang jadi disambungkan secara ionik terhadap 3 bisa dibilang cabang tersebut. Sementara untuk N itu adalah valensinya 5 dan H sendiri trikanya pada 3. Jadi diketahui bahwa N ini nitrogennya memiliki pasangan elektron bebas 1. Jadi dari sini kita ketahui bahwa NH3 sendiri merupakan yang akan menentukan PB. Itu disebutkan basa Lewis. Kita HCl3 tidak memiliki PB dalam atom bosanya yang itu adalah Al, jadi dikatakan bakal menjadi asam Lewis. Nah kemudian masuk ke dalam penggolongannya. Jadi untuk asam sendiri terdiri dari asam kuat dan asam lemah. Untuk asam kuat sendiri ini biasanya merupakan beberapa dari golongan halogen dan beberapa pengecer yang lain. Terdiri dari HCl, HNO3 atau asam nitrat, H2SO4, asam sulfat, HClO3 atau asam klorat, HClO4 atau asam perklorat, dan HBr atau asam klorat. Nah, jadi untuk asam lemahnya sendiri ini merupakan sisanya selain itu terdiri dari misalnya HN atau
asam fluorida, HCN, asam cyanida, dan lain-lain. Sementara untuk basa sendiri itu adalah ada basa kuat dan basa lemah. Jadi untuk basa kuat sendiri ini umumnya merupakan golongan 1A dan 2A dengan mungkin beberapa pengecualian seperti misalnya berlium yang bukan merupakan basa kuat. Kemudian untuk yang lemahnya yaitu merupakan sisanya juga, jadi selain yang golongan 1A dan 2A tadi, misalnya adalah NH3 atau amonia, kemudian OH2, besi oksida, bisa hidroksida nggak, kemudian CH2 dan yang lain-lain. Jadi ini merupakan kuat dan lemah yang harus dihafalkan umumnya dalam kuatnya dan asam kuat dan basa kuat. Kemudian kita masuk dalam rumus-rumusnya. Jadi rumus ini basa dan asam ini berkaitan dengan namanya pH dan juga pH. Untuk pH kita sering dengar dalam air misalnya yang merupakan 7 dan yang lain-lain. Namun untuk yang ini kita akan masuk juga ke dalam yang istilahnya namanya pOH. Jadi rumusnya sendiri kita dapat mengetahui dari konsentrasi dari pH plus itu sendiri untuk menentukan asam itu asam kuat, maka kita dapat valensi dikali dengan molaritasnya, atau juga bisa memiliki rumus lain yaitu AK dari Ka kali molaritas asamnya, ini merupakan untuk asam lemah, atau juga bisa dengan alfa kali molaritas, itu merupakan alfa itu merupakan derajat ionisasi, mungkin tidak, karena memang asam lemah itu cirinya tidak terionisasi semuanya. Sementara untuk yang kuat itu biasanya terionisasi semuanya, merupakan rumus lain dari asam lemah. Dan untuk pH sendiri yang sudah dijelaskan tadi, ini merupakan min log dari konsentrasi H plusnya itu sendiri. Jadi memang kita memerlukan untuk biasanya mencari H plusnya dulu baru dijadikan ke pH. Dan untuk OH ini merupakan sama valensi kali untuk kuat sama juga, namun KB mungkin karena bukan basa, A itu untuk asam, B itu untuk basa, dengan molaritas basa untuk basa lemah, alfa dikali M juga untuk basa lemah. Dan untuk pOH sendiri ini merupakan min log dari OH minus. Jadi mungkin untuk yang belum tahu mungkin bahwa jadi pH ini ditambah dengan pOH sama dengan 14. Jadi untuk menghubungkan keduanya, maka kita biasanya menggunakan rumus ini untuk mencari misalnya pOH dari pH. Dan kemudian mungkin ada yang belum tahu juga untuk pH sendiri, jika kurang dari 7 ini merupakan asam, dan jika lebih dari 7 maka merupakan basa. Untuk 7 sendiri biasanya netral, sudah kita bisa dalam air atau garam. Kemudian ada beberapa istilah lain, yaitu pertama pengenceran. Pengenceran ini biasanya ketika ada reaksi penambahan air. Jadi yang penambahan air ini kita menggunakan rumus A, ini A bukan alfa yang di atas tadi, dikalikan dengan molaritas 1 kali V1 sama dengan B molaritas 2 kali V2. Jadi A dan B ini merupakan valensi dari masing-masingnya. Misalnya dalam NaOH kita melihat terhadap OH-nya maupun H-nya. Misalnya untuk basanya kita melihat OH, kita melihat valensinya itu adalah 1 karena memang jumlahnya ada 1. Misalnya contoh yang ada lebih dari 1 yaitu BaOH2 atau barium hidroksida. Karena barium 2+, maka OH-nya akan menjadi 2 dan itu yang akan dimasukkan menjadi A atau B ini. Dan kemudian yaitu adalah tempat bereaksi. Ini istilah lain yang umum digunakan, biasanya ada dalam soalnya sendiri dan dinyatakan khusus. Jadi untuk rumus ini biasanya keduanya habis, maksudnya kedua reaktannya yang habis biasanya, dan menggunakan nama yang sama kali B dan 2.
kemudian nah ini yang bukunya menjadi lebih membingungkan, itu istilah dengan buffer atau penyangga. Jadi buffer ini sendiri syaratnya merupakan salah satunya harus berupa lemah, baik itu asam lemah atau basa lemah, dan satunya lagi harus berupa garam atau konjugasinya, misalnya basa konjugasi atau asam konjugasi. Itu istilah yang tadi digunakan di proses tadi. Jadi syaratnya itu adalah suatu unsur harus lemah dan bersisa. Jadi memang yang ciri khas dari ini merupakan unsur lemah tersebut bersisa, dan biasanya digunakan untuk menjaga pH agar tidak berubah, karena merupakan ya penyangga, jadi agar pH-nya tidak berubah lagi, menjaga pH tidak berubah. Nah, jadi ada beberapa kasus. Pertama yaitu asam lemah. Jadi ketika melihat unsur lemahnya ini, itu merupakan nama buffer sendiri. Jadi misalnya asam lemah, maka penyangganya akan berupa asam, dan sifatnya juga akan berupa asam. Jadi pH-nya akan lebih kecil dari 7. Untuk asam lemah ini akan biasanya ditambahkan dengan garam atau basa konjugasi. Jadi rumusnya adalah K+, untuk molaritas H+ nya sama dengan Ka atau biasanya konstanta yang sudah diketahui di soal, kali dengan mol asam lemah yang singkat Al, dan mol garam atau basa konjugasi dikali dengan valensi. Jadi memang lagi-lagi valensinya sendiri merupakan melihat H atau OH pada lapisan atau senyawa tersebut. Jadi untuk bentuknya itu basa lemah tambah garam atau asam konjugasi. Di sini maka kita ketahui rumusnya molaritas OH- itu Kb, hanya perbedaan dalam penamaannya saja. Mol basa lemah dibagi dengan mol garam kali valensi tadi. Dalam hal ini adalah valensi dari OH- itu sendiri. Nah, kemudian selain buffer ada namanya juga, itu hidrolisis. Jadi dalam hidrolisis ini merupakan kebalikan dari buffer. Jika buffer lemah yang bersisa, maka yang ini unsur kuat yang bersisa. Kuat itu tadi maksudnya adalah asam kuat dan basa kuat. Itu juga dengan buffer. Yang lemah itu maksudnya adalah asam lemah atau basa lemah. Jadi kuat yang bersisa. Ada dua kasus juga. Itu pertama dalam garam asam. Ini merupakan ya seperti tadi. Jadi misalnya karena buffer itu kan yang bersisa itu adalah yang lemah, maka jika asam lemah itu menjadi garam asam, dan basa lemah menjadi garam basa. Dalam hal ini juga sama, garam asam karena memang ciri khasnya kuat yang bersisa, maka garam asam itu adalah asam kuat tambah basa lemah. Dan rumusnya itu adalah H+ atau molaritas H+ itu sama dengan KH atau tetapan hidrolisis dikali dengan molaritas. Molaritas ini biasanya garam, itu gabungan dari asam dan basanya. Atau bisa juga dengan rumus lain yaitu KW dibagi K B dikali dengan molaritas garam juga. Jadi untuk KW ini sendiri bukan 10 pangkat min 14 biasanya aja bilangannya, dan untuk KB nya biasanya dicetakkan di soal. Kemudian untuk garam basa ini terdiri dari basa kuat, karena tadi untuk garam basa untuk asam kuat untuk hidrolisis, maka garam basa atau basa kuat itu garam basa itu adalah basa kuat ditambah dengan basa lemah. Rumusnya itu sama, namun hanya perbedaan dalam OH dan H+ nya, yaitu KH dikali dengan molaritas garamnya sama dengan KW per KA kali ini. Dan memang hanya perbedaan dalam istilah sendiri atau abjadnya, dan KW nya juga sama 10 pangkat 14. Nah, kemudian yang